balik lagi ya, lebih pintar lagi, lebih cermat lagi, jangan sampai lalai. Itu resikonya besar banget, mulai dari penutupan akun sampai kita juga mungkin bisa dipidana. Gue menganut banget dengan quote-nya Nelson Mandela, ketika kamera mengarahkan kepada kita, gunakanlah kesempatan itu untuk menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Mas Ino, Ya. ini kan sedang ramai ini artis juga pada main YouTube ya. Nah, gimana Mas Ino kalau YouTube ini apa sih Mas Ino untuk menjaga akunnya seperti apa sih ini? YouTube Iya. menjaga akunnya dengan bergabung bersama dengan Anymind, terus juga bikin konten. Kalau kita lebih kepada daily vlog senatural mungkin, memang natural sih, nggak ada yang perlu dibuat-buat. Terus juga mencoba untuk memenuhi kebutuhan atau juga keinginan dari subscriber kita, itu sukanya apa, cara mengidentifikasinya di bagian mana yang paling banyak ditonton atau dibikin komennya. Nah itulah di situ kita bikin keinginan untuk para subscriber kita. Itu cara gue untuk menjaga konten YouTube tetap stabil, karena memang diakuin sih sekarang kan banyak banget ya konten kreator, semakin banyak juga persaingan untuk konten-konten yang akan disajikan untuk para penikmat YouTube. Jadi kita persaingannya tuh ya persaingan siapa yang lebih kreatif, itu pasti akan lebih ditonton sih. Mas, bisa kan kalau YouTube kan ada tim ya Mas ya. Nah, gimana nih Mas menjaga keamanan akun sendiri, apakah? Kalau untuk menjaga keamanan akunnya kita sih ya itu saya serahin sama tim. Oh, sama tim. Jujur saya serahkan sama tim, terus juga meminimalisir tawaran-tawaran yang memang tidak masuk akal. Kadang suka ada tuh email kiriman tuh, itu juga teman-teman masih waspada. Misalnya penawaran ada kerjasama dengan produk ini, produk itu dengan nilainya besar, terus kita disuruh klik link yang ada di situ, itu hati-hati. Kalau penawaran yang nggak masuk akal atau mungkin penawarannya itu general tadi yang saya dengar, itu juga patut diwaspadai. Oke, Mas, kalau ide-ide sendiri seperti apa nih Mas? Ide apa? Idenya untuk konten YouTube itu? Menanyakan dengan tim, koordinasi gitu? Kalau kita lebih yang berhubung lebih banyak isinya family, jadi lebih spontanitas saja. Apa yang kita lagi jalanin, terus ternyata ini seru, ya langsung kita bikin kontennya. Untuk sementara ini kita belum punya tim secara saya pribadi, tapi mungkin tahun depan kita bisa lebih garap bersama tim. Oke. Mas, kan ada juga nih beberapa artis selebriti yang bermasalah dengan konten YouTube ya. Nah, dari konten sendiri itu isinya, gimana sih Mas untuk Mas Inu sendiri nih menjaga kontennya itu biar nggak aneh atau nggak menyinggung masyarakat gitu? Segala macam sesuatu itu ada resikonya gitu loh. Apalagi kalau kita bermain di area-area yang memang sedang ramai gitu. Entah itu yang lagi viral, entah itu yang lagi kontradiktif. Nah di situ kalau kita bermain seperti itu ya siap-siap kita nggak boleh salah gitu ketika kita, atau nggak boleh lalai ketika kita lalai. Ya siap-siap juga kita akan mendapatkan konsekuensinya. Nah itulah area-area yang beresiko kalau menurut saya. Tapi kalau yang seperti kalau saya sih resikonya kecil ketimbang teman-teman yang bermain di area yang lagi viral. Kalau saya memang isinya lebih pada acara keluarga bersama anak, bersama istri, atau hobi saya gitu. Itu sih kalau buat saya ketika konten kreator yang punya kontennya bermasalah, kebanyakan seperti itu. Pernah nggak berdua sama istri gitu niat untuk ngeprank atau apa kayak gitu? Kayaknya kita nggak di situ sih. Paling kalaupun ngeprank ya lebih kepada anggota keluarga kita, bukan orang lain gitu. Tapi kalau untuk yang menyinggung atau membahas konflik atau masalah yang lagi viral dan memang itu sangat riskan sekali, dan kita tahu nih ya, kita sebagai konten kreator juga harus hati-hati gitu loh, hati-hati karena media, setiap orang tuh sekarang bisa punya media sendiri. Terus juga jangan anggap
kita bercuap-cuap di media kita itu tidak ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Pasti ada, karena apalagi udah ada undang-undang ITE-nya kan. Nah itu yang mesti kita pelajari lagi. Jadi buat teman-teman konten kreator, gali terus juga kalau nggak mau main di area yang rawan konflik, mending jangan. Tapi kan ada juga orang kalau nggak gini nggak seru bro, ini nggak mungkin nggak AdSense atau nggak apa, ya silakan aja. Tapi balik lagi, ya lebih pintar lagi, lebih cermat lagi, jangan sampai lalai. Itu resikonya besar banget. Mulai dari penutupan akun sampai kita juga mungkin bisa dipidanakan kalau kita melanggar undang-undang. Apalagi menyangkut SARA, ya kan, ngomongnya tentang yang bukan. Kalau gue sih prinsipnya gini, gue menganut banget dengan quote-nya Nelson Mandela. Ketika kamera mengarahkan kepada kita, gunakanlah kesempatan itu untuk menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bisa konten kita ya harus ada sisi baiknya, ada sisi yang bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Ya mungkin kedengarannya klise, tapi kalau lu bikin konten untuk menyebarkan kebencian itu sangat disayangkan. Oke. Mas biasanya suka ini nggak sharing nggak sih sama Mbak Ririn untuk apa yang konten yang dibikin atau dinaikkan gitu? Gimana? Sharing dengan istri ini mau bikin konten kayak gini gitu. Oh iya ya, Ririn juga suka sharing juga dengan saya gitu. Jadi ya saya sama Ririn intinya bikin konten pasti lebih banyak karena memang keinginan sama-sama, bukan keinginan cuma satu orang. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.